Santri Tani Kecamatan Diwe sedang melakukan pembuatan ekoenzim di Desa Undong. Persiapan pertama, bahan-bahan ada sampah nanas, buah-buahan, dan lain-lainnya. Kemudian ditambah gula tebu. Kemudian disiapkan tempatnya untuk pengolahannya. Mungkin perlu dijelaskan untuk molasenya itu seperti apa, Pak? Molasenya dari gula apa, Pak? Wajib gula merah tebu, tidak boleh Wajib molase. gula merah tebu, tidak boleh molase ataupun gula putih. Gula putih. 3. Proses pembersihan alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan ekoenzim. Semuanya harus bersih dan steril. Bisa disampaikan untuk komposisinya, Pak? Komposisinya 1, 3, dan 10. 1 kilo gula, 3 bahan-bahan, 3 kilo bahan-bahan, dan 10 liter air bersih. Yang dimaksud bahan-bahan Bahan-bahan adalah sisa buah-buahan tetapi tidak busuk, seperti kates, terus kulit nanas, jeruk, dan lain-lain. Sebaiknya minimal 5 macam bahan minimal. ini proses pembersihan medianya, bahan-bahannya, dan juga tempatnya. Jadi semua bahan organik yang akan digunakan dibersihkan dulu sebelum dilakukan proses fermentasinya. Yang perlu diingat di sini adalah rumus 1, 3, 10. 1 gula merah tebu, 3 bahan organik, dan 10 liter air bersih. Semua bahan organik yang telah bersih dimasukkan ke wadah yang digunakan untuk proses fermentasi. Jadi diusahakan semua komposisinya tertakar dengan akurat sehingga rumus 1, 3, 10 ini bisa terukur dengan cermat. Bisa diperhatikan di sini semua bahan-bahan organik minimal ada 5 unsur, 5 jenis dari bahan organik. Semuanya sampah dapur. Di sini yang digunakan ada sampah kulit semangka, sampah jeruk, ada sampah kulit nanas. Kemudian di sini tadi ada kulit mangga, ada pepaya. Kemudian ada juga muris apukat. Kok apukat? Sorry, manggis. Wes ngantuk sing nyuting. Untuk yang bahan organik yang busuk ini dibersihkan dulu karena nanti akan mengganggu proses fermentasi.
Kegiatan ini dilakukan di Desa Pundong. Berapa lama Pak nanti ini proses untuk fermentasinya? 3 bulan minimal. Minimal 3 bulan. Itu langsung bisa digunakan hasilnya. Kalau sebelum 3 bulan nggak boleh dipakai. Nggak boleh. Boleh dipakai untuk menetralisir lingkungan dari radikal bebas. Iya. Yang jelas dalam pembuatan doa-doa baik, kegembiraan itu yang disarankan untuk dilakukan. Jadi kita harus selalu bahagia. Jangan lupa bahagia, gitu. Oke, konsepnya di sini adalah jangan lupa bahagia. Karena suasana batin pembuatnya ini menentukan hasil akhir dari ekoenzim ini. Ini belum. Ini adalah pegiat ekoenzim dari Desa Pundong, Saudara Izar. Dengan Syekh gurunya ini. Ini maha gurunya para petani, Mas Argo. Ini pimpinan pemuda Ansor di Diwe, Cabang Dewa. anak cabang Diwe. Yuk. Lakukan hal yang biasa dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, tapi akan berefek luar biasa bagi dunia pertanian nanti. Mantap. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan alam. Oke, mantap. Kuatnya menang. Tapi nggak sing menang. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah meskipun bahan organik ini kita dapatkan dari sampah atau sisa dari dapur, masih perlu diperhatikan terkait kondisi atau kualitas bahan organiknya. Jadi tidak boleh sampai terlihat busuk atau kondisinya tidak boleh busuk. Jadi masih segar dan tidak berjamur. Untuk itu proses pembersihan bahan organik ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Kalau mau menggunakan wadah, ini 100 liter ya Kang Jar ya? 100 liter. Hah? 100 ini. 100 liter. Kok sore TV orang itu? Airnya itu yang paling utama, gunakan 60% dari volume wadah. Jadi nanti air sekitar 60. Kalau airnya 60 liter, maka gula yang dipakai, gula yang akan kita pakai adalah 6 kilo. Berarti bahan organiknya 6 kilo kali 3, 18 kilo masuk sini. Sisanya nanti kita mainkan di tong kecil. Apakah proses pembuatannya ini harus skala besar, Pak? Enggak. Cuman ada beberapa keuntungan kalau kita mau membuat ini skala besar. Ketika kita itu belum pernah bikin ekoenzim di lingkungan kita, ketika kita main kecil-kecil, dia itu kita khawatirkan tidak mampu untuk melawan suasana. Jadi biasanya tidak bisa aromanya itu maksimal harumnya, beningnya juga tidak maksimal. Tapi kalau kita bikin yang banyak di sekitar rumah kita ini, dia akan mampu melawan situasi di rumah kita. Jadi kemungkinan dia untuk menghasilkan yang terbaik itu bisa. Kita membuat ekoenzim ini, manfaatnya untuk apa aja? Tergantung nanti larinya ya. Ya. Kenapa kok kita kemudian disarankan pakai gula merah tebu? Kalau di gula merah tebu itu nanti larinya bisa ke perawatan rumah tangga,
terus untuk sedikit-sedikit di terapi kesehatan. Kalau di pertanian jelas kita nanti bisa manfaatkan ini maksimal untuk perbaikan kesuburan lahan dan menambah performa tanam. Misalkan begini, setelah ekoenzim jadi, itu bisa kita gunakan sebagai alat pel, pembersih lantai. Pembersih lantai. Kalau mau dipakai untuk mandi sebagai sabun, sebagai sampo, bahkan ekstrimnya Bu Bara itu sudah pakai ekoenzim untuk gosok gigi. Ya, ekstrimnya. Ada yang diminum barang? Kalau diminum tidak disarankan ekoenzim untuk diminum. Cuman boleh. Enggak boleh. Karena ada pengalaman setelah konsumsi ekoenzim selama 6 bulan, orangnya Parkinson sama gangguan penglihatan. Efeknya. Kalau yang untuk diminum ada kelasnya sendiri, klasik enzim. Buahnya sudah diatur. Terus komposisinya gulanya diganti madu. Kalau di klasik ya. Itu. Jadi kalau untuk diaplikasikan ke manusia sebagai obat luar, Pak ya? Obat luar. Misalkan capek gitu ya, ekoenzimnya sudah jadi, taruh di botol segini, jadikan ini bantal. Ekoenzim begini jadikan bantal, atau dimasukkan ke perut. Kalau ini jadi wong gini. Buat rendam kaki kalau sore-sore. Kalau berbicara sampah dapur, Pak, ini kan tidak hanya buah, Ya, ada sayur-sayuran. Apakah itu bisa dipakai? sawi, bayam dan lain-lain. Selain 5. Yang berbentuk daun, apapun itu, misalnya daun kunyit, daun jahe, daun bidara ya, daun bidara itu bisa digunakan. Cuman berdasarkan pengalaman, jangan gunakan itu lebih dari 20% bahan. Pertama, volumenya itu kan besar kalau daun. Efisiensi tempat. Yang kedua, aromanya itu biar tetap harum. Biasanya kalau pakai daun-daunan kurang harum. Dan kenapa kok nanas itu kita sarankan harus ada? Karena hasilnya itu nanas aromanya mesti ada. Nanas di bawahnya jeruk. Isi nih Kak. Gak usah. Oke, padahal mono sampai pasar buah tapi. Ini kita Mas Agus dioncek isi. Tik. Adik ya ono kene sih. Untuk perlakuan buah pepaya, karena di kulitnya Itu kelompok gak oleh ya. banyak ditumbuhi jamur, ini harus dibersihkan dulu. Aku mencoba menjadi sederhana. Karena muatan enzim tertinggi itu sebenarnya ada di antara kulit dan daging buah. Sehingga untuk kulit yang ditumbuhi jamur harus diseleksi dulu untuk dibuang, tidak digunakan. Proses selanjutnya setelah bahan organik dibersihkan, kita takar untuk keperluan airnya. Di sini bahan organik dan gula merahnya menyesuaikan volume tempat fermentasi. Artinya dalam satu wadah fermentasi ini, jika isinya volumenya 100 liter, kita isi untuk air 60 liter, sehingga nanti bahan organik dan gulanya menyesuaikan. Proses penambahan bahan organik ketika kurang dari takaran air
bisa dilakukan sampai 7 hari dari pencampuran pertama. Dan untuk mulai penghitungan usia adalah dari memasukkan bahan organik yang terakhir atau di hari ke-7. Jika dalam 1 kali proses pencampuran ini sudah memenuhi takaran, langsung dimulai penghitungan awal start. Proses penakaran komposisi bahan-bahan agar mendapatkan komposisi yang pas 1, 3, 10. Eko. 9 iki piro? Mulai Ini proses pencampuran masing-masing bahan. Setelah diukur dengan komposisi 1, 3, 10. Sekali lagi perlu diingat, semua alat yang digunakan sebelumnya harus sudah disterilkan, dibersihkan. Ini merupakan antisipasi untuk menghindari bakteri-bakteri yang tidak diperlukan. Kang Ulung ngurusnya sama kamu sama domba tok ae. Kabeh. Sama guyang itu mau ditimbang. Sebelum Mas. Anu diguyangnya emang kita kemana pada semprotan. pencetnya kamu bukan Pokoknya tak. nggak pengen berharap apa-apa. Emang tidak rolas ya? Malah harum. Terakhir dimasukkan gula merah tebunya. Lo duduknya dong. Hah? Duduknya. Nggak usah lah tuh. Ya nanti bangga kau petang kilo. Luar luar juga. Mending masih bang. Oh iya. Oh kita begini tuh. Di sini cetak tebalnya semua ukuran harus pas 1, 3, 10. Rumusnya ini tidak bisa diganggu gugat kata suhunya. Jadi semuanya harus terukur, mulai dari bahan organik, air, dan gulanya. Setelah semua bahan tercampur, kemudian diaduk. Ini diaduk pakai tangan, tidak ada efek sampingnya. Justru efek sampingnya akan lebih halus tangannya. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu perawatan ke salon, langsung aja semuanya berbondong-bondong untuk membuat ekoenzim, mengurangi biaya ke salon. Yang tiga facial. Kalau dipakai facial Anak dewe carane kok. Halo nih. Iya, tes lokasi ya. Dulu ya, saya tes lokasi ya, tak mulai. Aku nang ngejar, tak mulai, tes lokasi.
Topel, jangan. Topel mudah. Nggak usah. Pastikan semua alat-alat yang dipakai Belen ya, bersih. mulai. Ya beda. Tak pengaruh ini Pak. Pun Pak aku tak. Siapnya sih ya. Oke. Langkah terakhir pengamanan atau ditutup Klep. dengan klem. Nah, ini proses terakhir ini Bos. Sampai tanggal pembuatan 3 tanggal menit kan? boleh Tanggal piro songo? mau Langkah terakhir penandaan proses pembuatannya, waktu pembuatannya. ini sore tanggal panen Tanggal panen. 9 Juli, Agustus, September, Oktober. 9 Oktober. Mana nih kawan? 9 Oktober. Oke, sampai nulis kalau tak foto nih. Oke, sekian proses pembuatan ekoenzim yang dilakukan oleh santri tani Desa Pundong. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan info-info yang menarik lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen yang baik.